Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV di seluruh penjuru Sumatera Selatan dan mungkin yang nonton secara online live streaming dari seluruh Indonesia. Apa kabarnya pagi ini? Dan kita udah terasa lah masuk di bulan Limo ini, tanggal 1 Mei, ini May Day. Jadi peringatan Hari Buruh Nasional, Vili. Nah, jadi memang spesial semuanya tanggal merah. Mungkin ini banyak yang santai, banyak yang mungkin masih selonjoran di kasur atau di kursi ini, karena memang semuanya lagi libur hari ini ya. Nah, tetap pagi ini kami bakal ngerewang ke Mang Cek Bicek dengan sejumlah informasi dan juga pastinya narasumber yang luar biasa bakal ngenjuk inspirasi juga nih untuk Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV tentunya di Halo Palembang edisi hari ini, Rabu 1 Mei 2024. Berewangan bersama kami. Aku HG Kainde. Dan aku Cek Vili. Jadi benar, hari ini kita sudah ngundang 2 narasumber yang bisa kita kulik informasinya. Yep. Dan kira-kira hari ini narasumber bakal memberikan informasi yang tentunya bakal memberikan asupan afirmasi positif ya. Betul. Untuk teman-teman yang ada di rumah tentunya. Walaupun memang hari ini lagi libur, lagi leye-leye, tapi tetap asupan informasi harus selalu diberikan. Betul. Dan langsung saja ya kita sambut, ini sudah hadir Kak Sasmito Madrim selaku Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia. Selamat pagi Kak. Pagi Kak Lofi dan kawan-kawan PAL TV semuanya. Oke. Selamat pagi juga ini Kak Muhammad Fajar Wiko selaku Ketua AJI Kota Palembang. Selamat pagi Kak. Wah, salam sehat buat kakak-kakak semua. Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat ya, walaupun hari libur ya. Kita akan aksi nanti di Palembang. Oh, ada aksi buruh ya. Oke. Jadi memang ini kawan-kawan jurnalis, jadi memang rekan-rekan kita juga sebagai jurnalis Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV, dan hari ini kita bakal bahas satu tema fenomena hoax dan juga kemerdekaan dari pers ini dewe. Nah, Cek Manonian, kita bakal ngobrol dengan Kak Sasmito dan juga Kak Fajar ya manggilnya ya? Wiko boleh. Kak Wiko, oke Kak Wiko. Nah, jadi mungkin pertama kali boleh diperkenalkan dulu nih tentang organisasi yang maksudnya yang terlibat di organisasi ini, tentang AJI ya? AJI, iya, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. AJI ini kebetulan saya lagi pakai kaos Sirna Gali 94. Oh, apa tuh artinya? Jadi AJI itu pertama kali dideklarasikan di Wisma Sirna Gali, Bogor, tahun 94. Waktu itu memang rezim yang berkuasa, Orde Baru, pemerintah Soeharto itu mengontrol kemerdekaan pers. Jadi media-media yang kritis itu dikontrol, tidak boleh membuat berita-berita yang berlawanan dengan pemerintah. Nah, akhirnya ketika situasinya semakin memburuk, senior-senior AJI waktu itu kemudian berkumpul, ada dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, dari Jogja, berkumpul kemudian menginisiasi sebuah organisasi yang baru. Karena waktu itu ketika ada pemberedelan, organisasi yang lama PWI itu tidak memperjuangkan aspirasi jurnalis gitu ya. Jadi kita berkumpul tahun 94 di Sirna Gali dan mendeklarasikan organisasi baru yang namanya AJI. Nah, AJI ini kita memiliki 3 misi utama. Yang pertama tentu memperjuangkan kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalis, dan kesejahteraan jurnalis seperti yang kita perjuangkan di Hari Buruh Internasional ya hari ini ya. Betul. Jadi 3 misi utama itu yang kita perjuangkan dari tahun 94. Kita sekarang ada di 40 kota, termasuk Palembang ya, menjadi tuan rumah Kongres ke-12 AJI. Ini AJI Palembang, salah satu AJI yang cukup progresif di AJI kota. Jadi kita ada di 40 kota, di berbagai provinsi, ada sekitar 1.800 anggota. Wow. Jadi ini cukup banyak, dan kita berafiliasi dengan banyak organisasi ya, karena kita tahu
untuk memperjuangkan Tripanji Aji tadi tidak mungkin Aji sendirian. Jadi kita berkoordinasi berafiliasi dengan International Federation Journalist (IFJ), terus kemudian AFX dan berbagai organisasi di internasional ataupun di nasional ya, regional juga. Nah, di nasional kita juga mendorong cukup aktif perwakilan-perwakilan kita di Dewan Pers. Jadi ini memang kita sadar betul bahwa perjuangan Aji itu tidak bisa sendirian, harus dengan berkoordinasi, termasuk dengan perusahaan-perusahaan media ya. Betul sekali. Nah, jadi memang ini bedanya dengan PWI tadi adalah di sisi perjuangannya ya. Saya pikir setelah proses panjang sejarah 94 kita memiliki perjuangan yang sama gitu ya, tentu dengan cara masing-masing ya, bagaimana memperjuangkan kemerdekaan, profesionalisme jurnalis, terus kemudian kesejahteraan jurnalis gitu ya. Tentu masing-masing organisasi memiliki cara yang berbeda-beda ya untuk memperjuangkannya. PWI saya pikir dengan caranya mereka sendiri, tapi bagi Aji tentu memiliki cara yang berbeda pula ya. Misalkan kalau bagi anggota Aji untuk meningkatkan profesionalisme kita menggelar pelatihan-pelatihan gitu ya, termasuk yang pelatihan tentang cek fakta gitu ya. Kita melatih ribuan pemeriksa fakta dari jurnalis, mahasiswa, terus kemudian akademisi. Itu kita latih karena kita sadar betul bahwa salah satu mandat Aji adalah memastikan publik mendapatkan informasi yang berkualitas gitu ya. Nah, sepanjang 2014, 2019 ketika ada pemilu, itu hoax beredar dengan sangat masif dan memperkeruh informasi di digital ya. Orang yang seharusnya mendapat informasi yang tepat, berkualitas gitu ya, melalui berita, tapi kemudian informasinya menjadi keruh. Orang tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat gitu ya. Nah, itu kenapa kita kemudian melakukan berbagai pelatihan pemeriksa fakta, terus kemudian aktif terlibat dalam melakukan berbagai advokasi regulasi gitu ya, supaya dunia digital kita itu bersih dan publik bisa mengambil keputusan yang tepat, termasuk juga pemerintah gitu ya. Jadi kita juga berkoordinasi dengan pemerintah supaya kebijakan yang diambil itu tidak berpijak pada informasi yang salah gitu. Termasuk yang pas COVID itu, wah itu luar biasa waktu itu. Hoax yang beredar di digital ya. Betul. Jadi tantangan sendiri ya untuk para jurnalis ya Kak ya, karena memang media ini adalah salah satu tiang penyangga negara juga ya. Pilar. Nah, kalau Kak Wiko sendiri nih sebagai Ketua Aji Kota Palembang, seperti apa melihat Aji ini sendiri? Maksudnya kenapa lebih memilih untuk bergabung di Aji? Karena banyak juga kan aliansi-aliansi ataupun organisasi lain yang melibatkan jurnalis. Nah, seperti apa alasannya? Jadi Aji ini sebenarnya nafas pergerakan nih, ada nafas, ada perjuangan advokasi, ada yang pelatihan pengembangan yang pada prinsipnya memang semua hampir relatif melakukan itu. Tapi di Aji mungkin karena kedekatan dan apa ya, ada sense kadang-kadang sekarang nih orang tuh terpaksa menjadi jurnalis. Nah, kecenderungan bagi mereka yang memilih menjadi jurnalis itu melihat organisasi-organisasi profesi ini, melihat oh ini passion, ada passion masing-masing. Nah, di Aji ini cenderung progresif karena ya seperti kita tahu yang mengawal ada kasus kekerasan terhadap jurnalis atau hal-hal yang terkait itulah yang lebih sifatnya secara langsung itu Aji yang handle, makanya kita tertarik ke situ. Dan lagi pula jaringan dan pengembangan di Aji kalau dari kita sejak masuk di 2018-2019 itu cukup luas dalam artian tadi afiliasi dengan organisasi-organisasi regional maupun internasional itu memberikan pengetahuan. Jadi kita suka dapat fellowship, ada pelatihan, liputan terbaru atau perkembangan terbaru di seputar dunia jurnalisme itu kita umumnya lebih dulu terinformasi. Di luar itu memang ada 4 untuk sampai sejauh ini ya ada 4 organisasi profesi yang menjadi konstituen Dewan Pers. Aji menjadi salah satunya yang mengakomodir jurnalis-jurnalis yang memang cenderung lebih progresif ya Ketua ya, dari 1.800 anggota se-Indonesia, sehingga
Itu pun seharusnya menjadi kesadaran dan wajib sebetulnya bagi seluruh jurnalis, wartawan, termasuk reporter juga untuk bergabung, untuk ada perlindungan di dalamnya, ada nilai tambah ketika kita bergabung dengan organisasi profesi seperti ini. Oke, pada intinya memang banyak sekali manfaat kalau kita sudah bergabung di AJI ini. Makanya Kak Wiko ini memilih untuk masuk di organisasi ini. Nah, tadi juga sudah sempat disebutin sama Kak Sasmito bahwasannya kalau Kota Palembang ini AJI-nya juga cepat ya, termasuk progresnya dibanding kota-kota lain. Mungkin bisa dikasih tahu ini kalau dari Kak Wiko sendiri, gebrakannya apa sih yang membuat AJI Kota Palembang itu juga lebih cepat dibanding kota-kota lain? Tentunya sebagai AJI ya tadi kita tidak menjadi eksklusif. Kita membaur, kita berkoordinasi dengan berbagai pihak, pemerintahan, institusi, Polri maupun TNI, umumnya masyarakat yang tadi sempat dimention bahwa kewajiban kita sesungguhnya adalah memastikan masyarakat mendapat informasi yang tepat, benar. Nah, dalam rangka itu tentu banyak hal yang harus dilakukan. Sampai sejauh ini AJI Palembang dinotis sebagai salah satu yang cukup progresif karena ya mungkin dari program kegiatan yang kita lakukan, juga beberapa hal yang secara keanggotaan memang kalau AJI ini di Palembang umumnya itu dari kontributor-kontributor nasional, anggota-anggotanya ada juga dari teman-teman yang bergabung di media mainstream yang cukup dikenal di Kota Palembang, sehingga jadi lebih mudah dalam perjuangan kita tadi kaitannya dengan kemerdekaan, profesional dan kesejahteraan jurnalis. Oke, jadi itulah mungkin faktor-faktor yang membuat Kota Palembang ini lumayan lebih pesat ya dibanding yang lain. Kalau untuk giat regulernya apa aja nih Kak kalau di AJI Palembang ini sendiri? Beberapa kegiatan pelatihan yang menjadi tolak ukur nih di level pelatihan, karena kan kaitannya tuh sebenarnya gini, dalam iklim kemerdekaan pers yang bebas memberitakan atau bikin apa aja lah istilahnya, harus ada juga kebebasan yang bertanggung jawab atau batasan-batasan. Nah, batasan itu bisa dibentuk melalui profesionalisme. Jadi kita tahu secara etika, kita tahu secara moral apa nih berita yang kita capai. Nah, ketika kita udah profesional, tidak hanya dari segi jurnalistik, ada juga pengembangan-pengembangan yang dilakukan AJI untuk meningkatkan kapasitas anggotanya, entrepreneurship misalnya, hal-hal sebagainya. Maka itu pun akan berkaitan dengan misi kita ketiga, yaitu kesejahteraan. Jadi whole package lah kalau kita bilang, ketika kita iklim yang mendukung dari pemerintahan, dari stakeholder untuk kebebasan pers, didukung dengan profesionalisme jurnalis, maka kesejahteraan jurnalis itu bukan hal yang tidak mungkin untuk kita capai. Nah, kira-kira itu. Itu jadi tujuan utama juga. Tujuan utama dari AJI. Sedikit pembeda sebenarnya dengan organisasi yang lain. Saya pikir semua organisasi pasti punya cara untuk memperjuangkan anggotanya gitu ya. Tapi kalau di AJI kita bisa pastikan ketika ada anggota AJI yang terkena kasus gitu ya, baik kekerasan ataupun kesejahteraan, itu pasti kita akan advokasi. Kita pastikan AJI akan turun membantu anggotanya. Nah, ini kritik saya ke organisasi lain, banyak kasus yang dialami oleh teman-teman anggota organisasi yang lain itu kemudian malah kita yang malah AJI yang advokasi, yang mengadvokasi gitu. Iya. Jadi saya juga mendorong lah teman-teman, memang kebebasan berserikat ini hak kita semuanya, tapi kita berharap mendorong ketika ada kasus-kasus teman-teman juga aktif gitu ya, melakukan pembelaan terhadap anggotanya. Jangan kemudian memposisikan AJI ini kan organisasi profesi yang berwatak serikat gitu ya, tapi di mata sebagian besar teman-teman jurnalis atau pekerja media itu dianggap sebagai lembaga negara gitu. Jadi kalau lapornya ke AJI, tapi kita senang ya, tapi berharap ke depan kita bisa bekerja bareng dan advokasinya itu bareng-bareng gitu ya, apalagi untuk yang
di luar anggota AJI. Kita pasti akan bantu, tapi sangat berharap mereka juga aktif Bergabung ya, dalam maksudnya. Advokasi baik kekerasan ataupun Karena mungkin memang pekerjaan. sudah terlihat begitu aktif ya Iya, Aji betul, dari untuk Ajinya. membela para jurnalis, sehingga yang lain taunya ini udah pasti dibantu nih kalau Iya, tadi. betul. Balik-balik nih ke Aji Pikiran gitu banyak kan. negara ya. Iya. Oh, baik. Nah, jadi ini bakal semakin seru Mang Cek Mirsa Pal TV, karena kita setelah ini kita akan membahas mengenai tema kita, yaitu fenomena hoax dan juga kemerdekaan pers, masih bersama dengan Ketum AJI Indonesia dan juga Ketua AJI Kota Palembang, Bapak Sasmito dan juga Bapak Wiko. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Mang Cek Mirsa Pal TV. Anda masih menyaksikan Halo Palembang live dari Studio 2 Pal TV Memang Punya Kita. Tentunya dalam peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2024. Ini tentunya Mang Cek masih banyak yang mungkin santai di rumah atau lagi siap-siap nak jalan-jalan sama keluarga siang atau sore kage. Nah, tetap saksikan, inilah masuk di segmen kedua Halo Palembang hari ini, dan kita masih berewangan bersama dengan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, ada Bapak Sasmito Madrim yang saat ini sedang berada di Kota Palembang, dan juga dengan Ketua AJI Kota Palembang, Bapak Muhammad Fajar Wiko. Nah, mungkin kita langsung ke Kak Sasmito ini selaku ketum. Mungkin event-event yang akan dilakukan oleh AJI Indonesia ini ke depan apa, Kak? Ya, yang pertama hari ini kita ingin membuat beberapa sejarah lah ya di Palembang ya. Palembang ini kan kalau soal kemerdekaan pers sudah memiliki sejarah yang cukup baik ya. Waktu itu di tahun 2010 ya, ada Piagam Palembang yang menghasilkan beberapa poin kesejahteraan profesionalisme jurnalis gitu ya. Nah, hari ini kita kembali ke Palembang gitu ya, karena ada satu hajatan besar gitu ya, Lebaran halal bihalal. Lebaran halal bihalal. Halal bihalal AJI, ke seluruh anggota AJI di 40 kota kita akan kumpul di Palembang. Wow. Karena kan pasca pandemi COVID-19 kemarin kita sulit ya ketemu ya ketika tahun 2019, 2021 itu teman-teman ya sebagian besar waktunya habis di kegiatan online. Jadi di momentum ini kita coba kumpul bareng lagi lah di Palembang. Nah, yang pertama kita itu ada dua kegiatan besar ya. Yang satu adalah Kongres 12 AJI. Ini agenda per 3 tahun yang dilakukan AJI untuk memilih ketua umum dan sekjen AJI Indonesia berikutnya gitu ya. Nah, kongres ini nanti akan dihadiri oleh teman-teman dari 40 AJI kota, kumpul semuanya secara offline, itu di tanggal 3, mulai dari tanggal 3 malam sampai dengan tanggal 5 gitu ya. Nah, ini memang ada menjadi sejarah baru ya bagi AJI ya. Kongresnya dilakukan secara offline, tapi untuk pemilihan ketua dan sekjen itu nanti akan dipilih oleh anggota secara langsung. Jadi ini yang membedakan dengan kongres-kongres sebelumnya. Kalau kongres sebelumnya yang memilih ketua dan sekjen itu ketua-ketua AJI kota, tapi sekarang yang milih anggota. Jadi kayak pemilu. Oke. Gitu. Teman-teman di berbagai daerah nanti akan memilih ketua dan sekjen, tapi secara simultan juga dilakukan di Palembang untuk kongres, membahas berbagai peraturan organisasi, strategi ke depan apa yang perlu kita lakukan, itu akan dilakukan di Palembang. Nah, yang kedua, kita juga akan ada kegiatan pra-kongres gitu ya. Nah, pra-kongres ini juga saya pikir menjadi sejarah baru bagi kita semuanya ya, karena ada dua kegiatan besar yang melibatkan teman-teman dari nasional dan teman-teman dari regional dan beberapa organisasi internasional yang lain.
Yang pertama itu ada Indonesia Fact Checking Summit gitu ya, bagaimana teman-teman pemeriksa fakta, jurnalis, akademisi, mahasiswa akan berkumpul bareng-bareng gitu. Ada 300-an mungkin ya, ada 300-an peserta yang akan berkumpul di Palembang membahas tantangan terkait hoax dan sebagainya gitu ya, apalagi setelah Pilpres 2024 kemarin, terus kemudian bagaimana kita menyikapi artificial intelligence dan sebagainya, itu akan kita bahas di tanggal 2 gitu ya. Jadi ini melibatkan teman-teman di tingkat nasional, regional, dan organisasi internasional yang lainnya. Kita kumpul di tanggal 2. Nah, yang di tanggal 3 kita juga ada satu kegiatan besar, yaitu Press Freedom Conference. Ini melibatkan teman-teman jaringan AJI di regional dari Malaysia, Filipina, Myanmar, Thailand, dan Timur Leste, teman-teman di Asia Tenggara. Itu kita undang semuanya karena tantangan hari ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Indonesia dengan Filipina itu berada dalam situasi sosial politik yang kurang lebih hampir sama. Mirip ya. Pasca Pilpres 2024 gitu ya, ada bom-bom, terus kemudian di Indonesia ada Prabowo dan Gibran. Memang kita relatif lebih baik kemerdekaan pers dan dibandingkan misalkan di Filipina gitu ya, ada teman-teman jurnalis yang terbunuh. Tapi saya pikir tantangan secara umumnya itu hampir sama. Filipina, Myanmar, di Indonesia. Nah, karena itu kita berusaha memetakan apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan situasi yang sama ini, kemudian solusinya seperti apa gitu ya. Nah, ini juga ada sekitar 300-an yang nanti akan bergabung di tanggal 3 membahas kemerdekaan pers dan tantangan kedepannya seperti apa gitu ya, termasuk ketika kita berbicara tentang dampak perubahan iklim ya, yang hari ini kita rasakan. Betul. Kalau di Jabodetabek itu terlihat betul gitu ya, perubahan cuacanya yang mulai cukup panas gitu ya, siang hari itu. Nah, ini tantangan bersama gitu ya. Jadi AJI perlu sebagai organisasi perlu memikirkan gitu ya, bagaimana teman-teman jurnalis bisa memberikan dampak yang lebih baik terhadap perubahan iklim gitu ya. Kita juga dituntut memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi bagi bumi yang kita tempatin gitu ya. Jangan sampai kemudian liputan-liputan teman-teman jurnalis ini kemudian justru berdampak negatif ya terhadap upaya-upaya yang kita lakukan menyelamatkan bumi dan lingkungan. Jadi memang kontribusi terhadap bukan cuman dari pihak jurnalis saja ya, tapi dari segi kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, warga bumi juga nih, luar biasa Aji. Jadi tanggal 3 bakal pemilihan. Betul. Kayaknya ini mulai dari tanggal terhitung dari hari ini sudah mulai sibuk ya. Karena itu nanti yang akan ada kegiatan kan 2, 3, 4, 5 itu kita yang kongresnya. Betul, karena tadi ada Kongres 12 AJI, Prakongres, ada juga Indonesian Summit itu gitu ya. Jadi Kak Sasmito ini 2 periode atau enggak nih? Kita cukup satu periode. Oke. Ada aturan maksimal juga? Enggak, kebetulan kalau di AJI memang diperbolehkan untuk 2 kali, tapi tradisi yang kita bangun di AJI Indonesia untuk ketua umum itu 1 periode gitu ya. Tradisi yang tidak tertulis 1 periode supaya kita bisa membantu lah teman-teman panitia pemilu menjadi penengah lah ya bagi semua teman-teman yang berkontestasi. Dan kebetulan untuk Kongres 12 AJI ini pasangan calonnya sejarah juga gitu. Karena biasanya kalau untuk kongres itu yang maju satu paslon gitu ya, aklamasi atau 2 pasangan calon. Hari ini ada 4. Wow. Ada 4 pasangan calon. Berarti AJI berdemokrasi ya. Berdemokrasi dan debat kandidatnya kemarin kita siarkan
secara langsung. Jadi publik semuanya bisa menyaksikan debat kandidat Aji, bisa dilihat juga di YouTube Aji Indonesia. Itu kita lakukan dari jam 2 sampai jam 6, 4 jam. Jadi para kandidat adu gagasan gitu ya. Kita tidak batasin waktunya. Oh, tidak dibatasi waktu. Tidak dibatasi waktu. Jadi itu waktu yang cukup panjang, 4 jam. Dan terakhir mungkin di tanggal 5 sebelum pemilihan ketua dan sekjen itu akan ada satu debat kandidat lagi. Di Palembang. Wow, luar biasa ya. Jadi memang udah mulai aktif para anggota juga untuk berdemokrasi, untuk menjadi pemimpin ataupun ketua ya. Nah, lalu kalau bicara mengenai tema kita nih, Kak Wiko mungkin ya bisa menyampaikan sedikit seperti apa dari Aliansi Jurnalis Independen menanggapi fenomena hoax dalam konteks media digital saat ini. Sejak pergeseran dari media konvensional ke media digital, tentu gangguan informasi yang kita sebut itu ada malinformasi, disinformasi, misinformasi itu semakin berkembang luas. Apalagi tadi Ketua sempat mention di tahun-tahun politik itu semakin banyak. Nah, itu juga yang harus menjadi perhatian kita jurnalis yang tentunya seharusnya jurnalis itu well educated, maksudnya kita tahu memisahkan mana hoax, mana fakta, mana hal-hal yang sesuai dengan etika, mana cover both side yang kita lakukan dalam pemberitaan. Nah, itulah yang mungkin menjadi benteng dari beredarnya informasi tersebut di khususnya sosial media. Karena kan sekarang sosial media mengambil tempat atau porsi yang lebih besar daripada media massa, yang seharusnya itu pun ada kerja kolaboratif antar sesama jurnalis, sesama organisasi profesi tadi yang sempat dimention, kawan PWI, JTI ataupun PFI, untuk kita sama-sama menjaga ini. Tak terlepas pula peran dari pemilik media untuk ikut terlibat memastikan produk yang kita sampaikan ke masyarakat ini sesuai dengan misi kita bersama tadi, untuk menjadi pilar demokrasi. Itu sih sebetulnya. Nah, kalau di Palembang sendiri bicara soal kemerdekaan pers, itu cukup menjadi perhatian karena kita ada di bottom 5 se-Indonesia berdasarkan indeks kemerdekaan pers yang dilakukan oleh survei Dewan Pers di tahun 2023 kemarin. Meskipun memang kita juga patut berbangga bahwa kekerasan jumlah angka kekerasan itu menurun signifikan di Palembang. Kalau beberapa hal yang mungkin kekerasan terhadap jurnalis atau wartawan itu dilakukan oleh yang cenderungannya ya pemerintah, institusi maupun narasumber lah umumnya, itu sudah jauh berkurang. Tapi kemerdekaan pers itu yang meningkat, artinya yang semakin turun. Nah, itu yang kemarin kami juga sempat bicara dengan stakeholder beberapa, salah satunya juga ketua DPRD untuk ayo ya kita rancang, ayo kita sama-sama kolaborasi, kita bikin dunia pers ini bebas dengan batasan ya tadi yang saya bilang di awal bahwa ada profesionalisme juga yang kita bangun. Mungkin nantinya akan keluar perda kebebasan pers untuk Sumsel atau Palembang, ya kita tidak tahu, tapi prinsipnya ada komitmen yang harus kita bangun untuk ayo nih, karena indikator majunya suatu wilayah, suatu negara, suatu daerah juga kan kemerdekaan pers. Sebagaimana Palembang yang sekarang sudah semakin maju, saya rasa kita dari AJI memandang itu perlu untuk menjadi perhatian dari pemerintah dan stakeholder. Tapi kalau dari pemerintah Kota Palembang sendiri ini, untuk dari pandangan Kak Wiko sendiri, kalau dari Kota Palembang ini cukup membantu nggak dengan adanya kegiatan yang mungkin bakal dilakukan untuk kerjasama, saling merangkul dan lain-lain? AJI kalau sama pemerintah kerjasama secara teknis dalam berkegiatan tuh enggak ada kerjasama dengan pemerintah, tapi dalam kerja AJI misinya untuk jurnalis tentu harus dibangun lebih baik lagi ke depan. Semuanya, bukan hanya Kota Palembang, di Sumsel juga, di daerah lain juga, karena ada
ada kalau heat map-nya tuh ada daerah-daerah yang memang urgensinya perlu apa ya, penekanan dari pemerintah mereka masing-masing. Ada juga yang ini. Tapi kalau Kota Palembang dan Sumsel pada umumnya itu relatif aman, relatif cukup baik, meskipun masih banyak ada hal yang harus kita tingkatkan. Dan memberikan kebebasan juga atau kemerdekaan pernah ada pers. intervensi atau tekanan-tekanan pada pers yang sudah dilakukan. Kasus-kasusnya di yang membuat indeks kemerdekaan pers kita menurun itu sebetulnya. Jadi pemerintah tuh cenderung mengintervensi melalui kerjasama. Jadi kerjasama media. Ini ada berita ini nih, jangan diberitakan, kita kan udah kerjasama. Akhirnya berita tuh kemudian hilang atau sebagainya yang seperti itu case-case yang di Palembang. Lain lagi case-case di daerah lain yang mungkin memang institusi misalnya kayak apa di Surabaya kemarin yang kita berhasil kawal dan menang pada kasus kawan kita di Surabaya, Nur Hadi. Itu kan dalam proses pemberitaan, misal reporter lagi liputan kemudian dipukuli. Kalau bicara dari Palembang tadi nih, dari sisi medianya sendiri pun memang ya kalau bicara kerjasama agak sulit juga ya, karena di sisi lain kita melihat bahwa media juga butuh supportnya dari pemerintah di tengah gencarnya media sosial ini, dan ya iklan yang tidak terlalu signifikan dibanding yang beberapa tahun lalu. Kak Sasmito gimana tanggapannya? Iya, aku mungkin menambahkan apa yang disampaikan Kak Wiko ya. Kalau Aji memang secara independensi kan kita secara ADRT atau konstitusi Aji itu melarang kita menggunakan anggaran APBN gitu ya. Nah ini mungkin yang berbeda dengan teman-teman di PWI. Kalau di PWI kan bisa menggunakan dana APBN yang kemarin rame itu ya, dana cashback untuk uji kompetensi wartawan, rame karena ada cashback. Tapi itu yang kemudian membuat Aji tidak menggunakan dana APBN gitu ya. Terus kemudian yang kedua yang kita dorong sebenarnya ketika berbicara kemerdekaan pers itu kan ada tanggung jawab pemerintah ya, ataupun pemerintah pusat gitu ya. Undang-undang pers memang mengamanatkan untuk regulasi itu hanya boleh dibuat oleh komunitas pers, difasilitasi oleh Dewan Pers gitu ya. Tapi pemerintah dan pemerintah daerah gitu ya, itu sebenarnya masih bisa membantu komunitas pers supaya bisa bertahan hidup atau berkelanjutan gitu. Dampak pandemi dan COVID-19 dan disrupsi digital itu sangat nyata sekali ya. Media-media penghasilannya mengalami kondisi yang sangat terpuruk gitu. Nah itu kenapa Dewan Pers itu mendorong pemerintah daerah selain dari indeks kemerdekaan pers tadi, ya ada tanggung jawab yang diambil alih. Misalkan bagaimana Pemda menyediakan rumah aman gitu ya. Iklannya, kalau ada iklan itu didistribusikan baik ke perusahaan-perusahaan media yang berkualitas gitu ya. Jangan sampai kemudian pendapatan dari pajak masyarakat yang dikumpulkan pemerintah daerah larinya ke teman-temannya kepala daerah atau politikus ke media-media tertentu. Nah ini kan tidak baik gitu ya. Nah itu kenapa kita mendorong juga ada transparansi belanja iklan supaya tidak ada diskriminasi, terus kemudian juga tidak ada sensor, karena biasanya pemerintah daerah itu melakukan sensornya lewat ini ya, pengendalian iklan ya. Itu yang kalau kritis iklannya ditarik. Ya. Kita tahu pendapatan media hari ini sebagian besar dari pemerintah dan Pemda gitu. Betul. Nah, ini jadi tantangan tersendiri Kak Sasmito. Nanti ditahan dulu penjelasannya, kita akan lanjut lagi di segmen ketiga, bakal lebih seru ini pemirsa Mang Cebice. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.
Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Tidak terasa ini sudah di segmen ketiga. Kita masih dengan dua narasumber hari ini, Kak Sasmito Madrim selaku Ketum Aliansi Jurnalis Independen dan juga Kak Fajar Wiko ini selaku Ketua AJI Kota Palembang. Karena memang masih banyak bahasan yang harus kita tanyain juga ini bersama dua narasumber kita, karena kita bakal kulik lagi informasi-informasi yang tentunya bisa memberikan manfaat juga ini untuk seluruh warga yang ada di Kota Palembang, khususnya di Sumatera Selatan. Ya, benar ya Bang Cek Mirsa TV, seperti yang kita sudah dengarkan tadi di segmen kedua juga kita sudah bahas mengenai hoax, penyebaran hoax dan juga kemerdekaan pers yang ini akan terus menjadi satu hal yang menarik di tengah gencarnya sosial media. Kredibilitas dari pers ini tetap harus dikedepankan dan menjadi satu tolak ukur dengan banyaknya informasi. Kita sangat kebanjiran informasi dari manapun, tapi dari media-media mainstream inilah seringkali yang terus menjadi tolak ukur kita. Nah, kita lanjut ngobrol lagi dengan Kak Sasmito nih. Gimana nih Kak, AJI sendiri memastikan bahwa kemerdekaan pers ini tetap terjaga dalam konteks yang kita sempat singgung tadi, menghadapi tekanan politik ataupun hukum terkait dengan pemberitaan hoax juga? Ya, memang kalau AJI itu kan secara singkatnya kita tuh membagi pendekatannya dalam dua hal ya. Satu lobby, yang kedua protes gitu. Jadi yang kita lakukan selalu menggunakan lobby-lobby dengan pemerintah, dengan DPR, lembaga peradilan dan sebagainya. Itu kita cukup aktif gitu ya. Walaupun di sisi yang lain kita juga sangat keras ya melakukan protes protes terkait berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Dan pemerintah tahu posisi AJI, tahu betul gitu ya. Kita mengkritik itu bukan karena kita tidak suka dengan pemerintah, mengkritik dengan lembaga negara lain seperti TNI, Polri, bukan kita tidak suka, tidak cinta dengan TNI dan Polri, tapi karena kita sayang dengan lembaga-lembaga ini, maka protes itu kita layangkan. Dan saya yakin pemerintah dan lembaga negara yang lain itu paham betul posisi AJI. Nah, di sisi internal AJI memang ketika kita berbicara kemerdekaan pers, tentu kita juga tidak boleh melupakan profesionalisme jurnalis ya. Itu kenapa AJI hampir setiap bulan itu kita melakukan pelatihan-pelatihan seperti pemeriksaan fakta gitu ya. Karena teman-teman AJI dengan perkembangan teknologi hari ini itu tantangannya akan semakin tinggi gitu ya. Tidak cukup misalkan bagaimana melakukan pemeriksaan fakta hanya mengecek teksnya. Kalau dulu hoax itu hanya berupa teks dan gambar gitu ya, tapi kemudian berkembang menjadi video dan terakhir menjadi deepfake gitu ya, hoax yang diproduksi oleh artificial intelligence gitu. Nah, ini tantangannya berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, 2014, 2019. Hari ini sudah teman-teman sudah produsen hoax itu menggunakan artificial intelligence untuk menggunakan membuat hoax gitu ya. Walaupun di 2024 ternyata strateginya berbeda lagi. Kalau dulu artificial intelligence itu digunakan untuk membuat hoax, tapi hari ini artificial intelligence dibuat menjadi informasi menjadi terdistorsi gitu ya. Masyarakat menjadi bingung. Mana yang benar? Mana yang benar? Iya benar. Dibuat lucu-lucuan gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Artinya memang secara kemampuan kita juga harus terus meningkatkan diri ya, karena kalau tidak teman-teman jurnalis juga akan kehilangan perannya ya. Bagaimana dia melakukan pemeriksaan fakta dengan teknologi hari ini itu sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Itu di tingkat internal ya. Tapi manfaatnya nggak hanya kita berikan ke anggota AJI aja. Kita paham betul kita tidak bisa bekerja sendirian. Itu kenapa dalam berbagai kegiatan kita juga mengundang mahasiswa ya di mahasiswa, organisasi pers yang lainnya. Silakan ikut pelatihan-pelatihan AJI supaya manfaatnya bisa lebih banyak lagi. Nah, di sisi lain kita juga harus menghadapi tantangan eksternal gitu ya. Tantangan eksternal ini saya pikir bagaimana kita mendorong pemerintah atau negara membuat regulasi supaya informasi di masyarakat itu bisa menjadi ekosistem digitalnya bisa
menjadi lebih sehat ya, lebih jernih ya. Regulasi memang selalu ketinggalan dengan perkembangan situasi di masyarakat gitu ya. Sekarang udah ada artificial intelligence tapi regulasinya masih ngomongin cetak lah, ngomongin bagaimana membatasi internet dan sebagainya. Nah, itu sangat ketinggalan. Dalam 3 tahun terakhir kita kemarin mendorong publisher right ya. Peraturan presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk jurnalisme berkualitas. Nah, itu kita advokasi selama 3 tahun dengan teman-teman organisasi pers yang lainnya dan ditandatangani di Februari kemarin ya. Itu juga memastikan bagaimana karya-karya jurnalistik yang berkualitas itu bisa dibaca, bisa dilihat oleh publik supaya mereka tidak dikepung oleh informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu, hoax, mis dan dis dan sebagainya. Itu yang pertama gitu ya, kita memastikan konten-konten jurnalistik kita itu ibaratnya mendapat tempat yang layak di jagat digital kita. Nah, yang kedua gitu ya, ketika kita berbicara mis dan disinformasi itu memang tidak lepas dari tanggung jawab platform digital dengan bagaimana negara ini memposisikan atau melindungi warganya gitu ya dari kepungan informasi yang tidak benar gitu. Yang sedang didorong gitu ya AJI ke pemerintah dan DPR, bagaimana pemerintah ini membuat regulasi supaya moderasi konten di platform digital itu bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Hari ini misalkan di platform-platform digital yang kontennya itu mungkin jutaan atau puluhan juta, tapi yang menjadi moderator kontennya itu paling 1-2 orang. Dan karena 1-2 orang dia tidak mungkin bisa melihat ini konten berkualitas atau tidak. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Memang opsinya ada beberapa, bisa merevisi di Undang-Undang ITE atau bisa juga membuat Dewan Media Sosial untuk membantu memoderasi konten di platform digital. Betul. Semangatnya bukan membatasi, tapi bagaimana memoderasi konten. Kalau ada yang tidak berkualitas itu kemudian bisa dimoderasi dengan segera. Tapi titik terangnya kita tidak ingin membatasi ya, tidak ingin membatasi dunia internet kita dan orang tidak bisa bebas berekspresi. Semangatnya tidak seperti itu, tapi lebih ke moderasi. Oke. Nah, kalau untuk dari Kak Wiko sendiri tadi kan juga sudah disebutkan juga kan sama Pak Ketum bahwasanya semakin tahun ini berjalan semakin canggih ya. Nah, kalau untuk saran untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang ini gimana sih caranya untuk kita sebagai masyarakat biar lebih tahu, oh ini kayaknya hoax, ini enggak. Karena kan kita tahu bahwasannya media akun-akun di Kota Palembang ini banyak ya. Betul. Juga termasuk aktif bahkan sampai ratusan followers. Betul. Nah, jadi kembali lagi pergeseran ini atau kemajuan lah kita sebutkan harus diimbangi tentunya, perubahan itu pasti. Nah, pemerintah pun ini yang sedang kita bangun bahwa kembali lagi ke literasi. Kalau kemarin literasi konvensional, maka ini literasi digital yang harus diperkuat. Pemerintah harus hadir di sini. Bayangkan minat baca yang rendah ini dipaparkan informasi yang hoax, tentu akan menjadi hal yang presiden buruk lah, yang berimbas pada banyak bidang nantinya tentu. Nah, itu yang AJI lakukan tadi seperti ketua bilang bahwa ada upaya-upaya dari pemerintah pusat. Kita pun di Palembang ini mendorong pemerintah untuk memastikan misalnya ya tadi salah satunya perda kebebasan pers, mungkin nanti bisa kita gagas itu dengan DPRD Sumsel, ataupun juga program-program atau kegiatan-kegiatan dari pemerintah yang secara langsung bisa menyentuh masyarakat dalam kaitannya peningkatan literasi, khususnya di dinas-dinas pendidikan, mungkin kegiatan-kegiatan lomba esai, lomba puisi, hal-hal itu sudah sangat jarang kita lakukan. Betul. Lomba karya tulis ilmiah pun boomingnya tidak sebesar dulu di zaman kita masih sekolah atau masih kuliah. Hal-hal seperti itu kan
apa ya, kalau kita di jurnalis nih ketua, sebelum bikin tulisan bagus kok harus baca tulisan bagus, kira-kira seperti itu. Semakin banyak baca semakin kaya kita akan kata dan menulis. Saya kira itu relevansinya dengan bagaimana kita menghadapi masa depan ini. Jadi setelah literasi konvensional, tentunya literasi digital juga harus perkuat. Tadi salah satunya juga ada bagaimana kita harus tahu, oh ini fakta atau bukan, ini miss di informasi atau gangguan informasi atau bukan. Hal-hal seperti itu harus sekali lagi kolaboratif sifatnya. AJI tidak bisa berdiri sendiri, tentu ada stakeholder pemerintah, institusi, tentunya polisi, TNI, mahasiswa, akademisi, semua harus terlibat. Bagaimana juga mungkin kita lihat itu tadi di level masyarakat umum, di level akademisi juga kawan-kawan di prodi komunikasi atau jurnalistik sekarang kalau ditanya mahasiswanya mau jadi wartawan enggak, saya mau jadi PR. Kira-kira seperti itu kan mindset mereka. Jadi sudah sangat jarang minat untuk menjadi jurnalis atau wartawan. Balik lagi juga ke konten atau kurikulum yang muncul di mata pelajaran atau mata kuliah. Kemarin sempat diskusi sama teman-teman. Anak-anak kampus tuh, ambil satu contoh, di satu kampus itu diajari untuk perwajahan koran. Sementara sekarang kita udah nggak ke situ. Jadi ketika dia lulus, dia mau terjun ke koran untuk bikin perwajahan koran udah nggak bisa lagi gitu. Jadi sekarang sudah semua era digital, serba digital. Maka pengembangan itu dari semua lini itu yang saya bilang tadi kolaboratif. Dari pusat, bottom up, dari bawah ke atas, atau top down, dari atas ke bawah. Iya, jadi memang bukan cuman satu pihak yang mengikuti perkembangan zaman ya. Betul. Dari semua pihak, dari semua stakeholder, baik itu pemerintah, regulator, dan juga bahkan pendidikan, di pendidikan juga harus mengikuti zaman. Nah, ini nggak terasa ngobrol bareng dua narasumber yang luar biasa nih. Kalau ngobrol sama jurnalis, nggak ada habisnya. Benar, materinya daging galau ya. Daging galau dan tidak habis-habis ya, karena memang tadi sering baca. Jadi bisa menyampaikan banyak yang bisa disampaikan. Nah, jadi di penghujung acara ini, Mang Cebi Cek Mirsa Pal TV, kita mau minta satu pesan-pesan ataupun closing statement ataupun himbauan mungkin dari kedua narasumber kita. Silakan mungkin Kak Wiko dulu. Boleh? Tentu kami dalam momen ini berterima kasih pada semua stakeholder ya. Apalagi ini tadi seperti disampaikan bahwa setelah 2010 saat ini Kota Palembang menjadi tuan rumah Kongres AJI yang tentu juga menjadi momentum baik untuk iklim pers di Sumatera Selatan, kan kita kumpul dengan teman-teman di regional Asia Tenggara hari besok 2 tanggal 3, dan tentu ini menjadi trigger tadi sekali lagi tidak hanya bagi AJI tapi iklim pers, pemerintah dan institusi untuk ayo nih, Dewan Pers sudah merilis hasil bahwa indeks kemerdekaan pers di Sumsel ini menurun. Ayo kita sama-sama kolaboratif untuk meningkatkan ini ke depan. Kita ciptakan iklim pers yang lebih baik lagi untuk Sumatera Selatan ke depan lewat momentum ini salah satunya. Mungkin langsung dilanjutkan Pak Ketum. Iya, saya pikir momentum dua kegiatan besar di Palembang ini bisa kita maksimalkan untuk kemerdekaan pers baik di Indonesia ataupun di regional ya, khususnya di Asia Tenggara gitu ya. Ada Indonesia Fact Checking Summit, terus kemudian ada Press Freedom Conference. Nah ini kita bisa maksimalkan, kita manfaatkan sebaik mungkin, baik teman-teman yang berkumpul di Palembang secara offline, tapi teman-teman yang lain yang kebetulan tidak bisa hadir itu juga bisa menyaksikan melalui streaming ya, nanti bisa melalui YouTube AJI Indonesia. Tentu kita berharap kegiatan ini bisa memberikan dampak yang baik ya bagi kemerdekaan pers. Misalkan bagi teman-teman di Palembang, perda tadi bukan berarti perda yang mengatur kerja-kerja jurnalistik, tapi bagaimana kita menuntut tanggung jawab ya pemerintah di daerah ataupun pemerintah pusat itu melindungi kerja-kerja jurnalistik, memberikan rasa aman seperti mandat di undang-undang pers gitu ya. Nah, di tingkat nasional itu yang kita harapkan gitu ya, dan yang tentu
kita juga berharap di tingkatan regional ya, khususnya di Asia Tenggara, saya pikir Indonesia memiliki berbagai terobosan yang sangat baik dalam kerja-kerja perlindungan jurnalistik, terus kemudian mendorong keberlanjutan media, karena publisher right itu hanya di Indonesia yang punya untuk konteks di Asia Tenggara. Jadi kita berharap praktik baik yang nanti kita akan diskusikan sepanjang tanggal 2 dan 3 itu juga bisa memberikan semangat ya, dorongan bagi teman-teman di level Asia Tenggara. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan untuk Kak Sasmito dan juga Kak Wiko sudah hadir di PAL TV, telah memberikan informasi dan juga pastinya edukasi untuk seluruh masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Sukses buat acaranya. Terima kasih. Semoga lancar semuanya dan ketum yang terpilih nanti bisa melanjutkan terus program-program yang sangat luar biasa pastinya untuk kesejahteraan jurnalis. PAL TV sudah support Siap. kita. Siap. PAL TV memang punya kita. Memang punya Gitu kalau. Jadi Mas Cebice mirsa PAL TV, kami informasikan jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap harinya jam 9 sampai jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita karena banyak narasumber yang menginspirasi yang bisa memberikan informasi juga untuk seluruh masyarakat di Sumatera Selatan. Terima kasih atas kebersamaan Anda Mang Cebice. Saya HG KND. Saya Cek Philip pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Ombak atas sikang keagamulan mulai meranai lagi rinca-rincaan. Ombak atas sikang keagamulan. Acara ini dipersembahkan oleh